Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazai Arajua dari kelas 5B Bangka Belitung, SDIT Darul Mukmin Karimun. Saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah, seorang bayi yang membawa rahmah. Nabi Muhammad SAW pribadi terpuji. Kesabaran dan keberaniannya pun teruji. Wahyu pertama diterima setelah merenung di Gua Hira. Tugas dakwah dimulai tanpa pernah lelah dan lalai. Allah memerintahkan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Perjuangannya tiada tara. Akhirnya Islam tegak dan jaya. Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Kemudian dirawat dan dilindungi oleh paman dan kakeknya. Beliau hidup dalam keresahan dan kebimbangan melihat sikap masyarakatnya. Lalu Allah memberinya petunjuk dan mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, sekaligus penutup bagi para rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, ia bergabung dengan kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Ia hidup dengan cara yang amat sangat sederhana dan membenci sikap angkuh dan sombong. Ia menyayangi orang-orang miskin, para janda, dan anak-anak yatim, serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka, sehingga ia dikenal dengan sebutan As-Siddiq, yang artinya adalah yang benar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Ia sering menyendiri ke Gua Hira, yakni sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah yang kemudian dikenal sebagai Jabal An-Nur. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di Gua Hira, Malaikat Jibril mendatanginya. Malaikat Jibril membangkitkan dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Ia diminta oleh Malaikat Jibril untuk membaca. Ia menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulangi 3 kali meminta agar Nabi Muhammad SAW membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Akhirnya Malaikat Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran menulis dan membaca. Ia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Ketika ia berusia 40 tahun, wahyu diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan pengikut selama 3 tahun pertama. Nabi Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman dekat dan kerabatnya saja, antara lain Khadijah, Ali, Zaid bin Harits, dan Bilal.
Pada awal tahun 613 Nabi Muhammad SAW mengumumkan secara terbuka agama Islam. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa mukjizat terbesar Muhammad SAW adalah Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekah dan melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu tidak sampai 1 hari. Kemampuan lain yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.